Namaku Nadia. Hai, nama saya Irma. Hai, namaku Zahra. Hai, namaku Ana. Kami dari kelompok 1 yang akan memberikan opini tentang korupsi memperburuk ekonomi di Indonesia. Di sini saya sebagai pembicara 1 akan menjelaskan mengenai definisi dari korupsi. Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai di hampir segala tempat. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral kesucian. Kata ini kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis, yakni corruption, yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sementara, menurut Kamus Lengkap Webster's Third New International Dictionary, pengertian korupsi adalah ajakan dari seseorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, misalnya suap, untuk melakukan pelanggaran tugas. Menurut kppu.co.id, perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindakan pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut. Di sini saya akan menjabarkan 7 kelompok pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, seperti contoh melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Pegawai negeri menerima suap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Di sini sebagai contoh, pegawai negeri merusakkan bukti, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Yang keempat, ada pemerasan. Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. Yang kelima, perbuatan curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekaman TNI atau Polri berbuat curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Sebagai contoh, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang ketujuh, ada gratifikasi atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari. Saya akan menjelaskan pengertian korupsi menurut beberapa ahli. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan Muhammad Dahlan Al-Bahri, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap. Menurut Robert Kierkegaard, pengertian korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sementara menurut Jeremy Pope, korupsi melibatkan perilaku di pihak para pejabat sektor publik, baik polisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak salah
tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahkan wewenang yang dipercayakan kepada mereka. Penyebab korupsi. Dalam penyebab korupsi ada yang pertama aspek individu. Pelaku korupsi apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain yakni sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras. Yang kedua ada aspek organisasi. Penyebab dalam aspek organisasi ini seperti contoh kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas dan instansi pemerintah yang kurang memadai. Kelemahan sistem pengendalian manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Di sini saya akan menjelaskan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menurunnya investasi. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Dan yang keempat, meningkatnya ketimpangan pendapat. Selain keempat hal tersebut, dampak korupsi terhadap masyarakat yang lain adalah penurunan produktivitas. Di sini dapat dijelaskan oleh lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Banyak jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, dan sebagainya. Meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil Direktorat Jenderal Pengelola Hutang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia disebutkan bahwa total hutang pemerintah negara per tanggal 31 Mei 2011 mencapai 201,7 miliar US dollar. Yang keempat, menurunnya pendapatan dari sektor pajak atau APBN sekitar 70%. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia berdasarkan total kerugian negara, yaitu kasus terbesar PT Asabri. Total kerugian negara mencapai 23,74 triliun. Selain kasus PT Asabri, ada kasus-kasus yang lainnya. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Sementara itu, berdasarkan survei dari Badan Statistik atau BPS, Indonesia itu di kisaran 3,88%. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak pada masyarakat dan merugikan negara. Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan korupsi. Yang pertama, korupsi gurem. Korupsi gurem yaitu korupsi yang nilainya kurang dari 10 juta. Yang kedua, korupsi kecil, yaitu kisaran antara 10 juta sampai 100 juta. Yang ketiga, korupsi sedang, dari 100 juta sampai 100 miliar. Yang keempat, korupsi besar, dari 10 triliun sampai 20 triliun. Yang kelima, korupsi kakap, yaitu kisaran lebih dari 20 triliun. Baik, kasus korupsi terbesar di Indonesia yaitu kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK, yaitu Komisi Pemberantas
korupsi. Nah, berikut 5 kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama, dikutip dari kompas.com, Wilmar, sponsor klub sepak bola Persis Solo, terseret dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MP Tumangkor ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Nah, terkait kabar ini, Direktur Utama PT Persis Solo, yaitu Saestu Kaisang Pangarep, menyatakan memutus hubungan kerja dengan Wilmar. Wilmar diketahui menjadi sponsor Persis Solo pada Liga 2 musim 2021. Logo Wilmar tampil pada jersey klub asal kota Solo, Jawa Tengah. Putra Presiden Joko Widodo memastikan bahwa Persis Solo tidak terlibat dalam kasus tersebut. Itu kerjasama Wilmar dan Persis Solo murni profesional, tidak ada kaitannya dengan hal yang lain, ujarnya. Baik, yang kedua, dikutip dari kompas.com Jakarta, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 224 miliar dari nilai kontrak 738,9 miliar akibat pengadaan helikopter angkutan Agusta Wisland. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sekaligus pengendali PT Karya Cipta Gemilang, Irfan Kurnia Saleh. IKS atau Irfan Kurnia Saleh diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sekitar 224 miliar dari nilai kontrak 738,9 miliar. Ujar Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih. Saat itu, Syafi'i masih menjabat selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara di wilayah Cilangkap. Baik, kasus korupsi selanjutnya yaitu EKTP. Kasus korupsi KTP elektronik atau EKTP merugikan negara senilai 2,3 triliun dari total nilai proyek 5,9 triliun. Kasus korupsi EKTP terjadi di tahun 2021 sampai 2012. Kasus EKTP terjadi karena adanya pengadaan kartu pengenal di Indonesia. Kasus ini sudah diselidiki mulai dari tahun 2010 hingga saat ini. KPK menetapkan beberapa orang menjadi tersangka. Dalang dari kasus ini adalah Setia Novanto. Ia sempat viral di televisi Indonesia. Ia mencoba kabur dan membuat skenario dengan menabrakkan dirinya ke tiang listrik untuk lari dari penangkapan. Ada juga pejabat yang terseret dalam kasus ini seperti Sugiarto, Irman, Adi Nanggaronggong, Markus Nari, dan Anang Sugiarto. Baik, kasus yang keempat, Jiwasraya, yaitu PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, mencapai 13,7 triliun. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebanyak 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank berperan sebagai agen penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kasus yang terakhir, yang kelima, PT Asabri. Nah, PT Asabri ini dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menjadi yang terbesar di Indonesia. Mengutip dari rri.co.id, jumlah kerugian kasus dugaan pengelolaan dana investasi periode 2012 sampai 2019 PT Asabri mencapai 23,74 triliun. Dana ini berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPKS. Kasus Asabri membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai dengan mati. Selain itu, uang pengganti kerugian untuk negara mencapai belasan triliun rupiah. Baik, itu tadi 5 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menganalisis kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pertama adalah kasus korupsi PT Wilmar Nabati Indonesia. Salah seorang komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT tersangka atas kasus korupsi disebut sebagai Nasa. Penangkapan pejabat tinggi tersebut merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indonesia IWW selaku pejabat tinggi eselon 1 Kemendak menerbitkan izin terkait persetujuan ekspor kepada 3 perusahaan, salah satunya PT Wilmar Nabati Indonesia. Pengeluaran izin tersebut dituduh melawan hukum karena tidak mendapat syarat domestic market obligation dan domestic price obligation. Yang kedua adalah kasus korupsi helikopter AW101. Pengadaan helikopter yang diduga telah
sebesar 224 miliar dari nilai kontrak 738,9 miliar. Akibat pengadaan yang tidak sesuai, helikopter ini diduga menjadi tidak layak dipergunakan sebagaimana fungsi awalnya. Dengan begitu, KPK memblokir rekening bank PT Biratama Jaya Mandiri sebagai langkah sigap untuk pemulihan keuangan negara sesuai dengan putusan pengadilan nantinya. Yang ketiga adalah kasus korupsi EKTP. Kasus EKTP ini menyangkut salah satu ketua DPR, yakni Setia Novanto, dengan kasus mega korupsi sebesar 2,3 triliun pada anggaran 2011 sampai 2015. Setia Novanto terjerat kasus EKTP dengan beberapa panggilan KPK, namun selalu mangkir dengan alasan kesehatan dan dengan segala alasan yang tidak masuk akal. Anggaran dalam proyek EKTP ini sebesar 5,9 triliun, dikorupsi sebesar 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar 250 miliar. Anggaran yang dikembalikan tersebut berasal dari 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorsium dan 30 miliar dari perorangan. Pihak yang terlibat kasus ini begitu banyak, mulai dari pejabat pemerintahan, politik, hingga pengusaha. Yang keempat adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus Jiwasraya syarat dengan permasalahan hukum. Terdapat lebih dari 8 aturan yang dilanggar. Pelanggaran telah merugikan nasabah sehingga aparat penegak hukum harus bergegas melakukan perlindungan hukum dengan menerima pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif serta etik dari para pelaku. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan negatif sebesar 23,92 triliun pada September 2019. Jiwasraya juga membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Yang kelima adalah kasus korupsi PT Asabri. Jaksa penuntut hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk, Heru Hidayat, dengan hukuman mati terkait kasus PT Asabri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, mengatakan Heru mengakibatkan kerugian negara hingga 22,7 triliun, yang dimana 12,6 triliun masuk ke kantong Heru dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri pada beberapa perusahaan periode 2012 sampai dengan 2019. Jaksa menuntut Heru dengan pidana mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan kedua primer pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Heru diminta untuk membayar uang pengganti sebesar 12,6 triliun dengan ketentuan jika tidak membayar paling lama 1 bulan setelah putusan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Di sini saya akan menyampaikan paparan tentang upaya, kesimpulan, serta saran dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Baik, yang pertama mengenai upaya untuk meminimalisir atau memberantas kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehari-hari. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses pada masyarakat untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Upaya yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya untuk memperkuat negara hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi.
Yang keempat, mengumumkan putusan ketentuan hukum tetap atas korupsi pada media massa. Yang kelima, penambahan sanksi pencabutan hak pada terdakwa korupsi. Yang keenam, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu memberantas korupsi di Indonesia. Sumber daya manusia penegak hukum hendaknya juga berasal dari orang yang pilihan yang berintegritas tinggi. Kesimpulan dari pemapar pertama tadi yaitu korupsi merupakan kasus yang dapat memperburuk perekonomian di Indonesia karena merugikan keuangan negara. Ada 7 kelompok pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Selanjutnya, mengenai sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Ada 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek individu, seperti sifat tamak manusia, kebutuhan individu yang mendesak, moral dan agama yang masih lemah, dan lain-lain. Yang kedua, aspek organisasi. Ini seperti kurang adanya dari pimpinan sistem manajemen yang masih lemah, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai akibat dari korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara semakin lambat. Yang kedua, investasi jadi menurun. Yang ketiga, angka kemiskinan semakin meningkat. Yang keempat, ketimpangan pendapat juga meningkat. Yang kelima, produktivitas menurun. Yang keenam, kualitas barang dan jasa pabrik semakin rendah. Yang ketujuh, hutang negara tambah banyak. Yang kedelapan, pendapatan sektor pajak pun juga menurun. Berikutnya mengenai kesimpulan dari pemapar kedua dan ketiga, yaitu KPK mengungkapkan 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama, korupsi minyak goreng. Tersangkanya MP Tumangkot selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ini dikutip dari kompas.com. Kasus yang kedua yaitu kasus pengadaan helikopter angkut Agusta Westland AW101. KPK menetapkan Irfan Kurniat Salih selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sekaligus pengendali PT Karya Cipta Gemilang. Dikutip dari Jakarta Kompas.com. Kasus yang ketiga yaitu kasus korupsi EKTP. Di sini KPK menetapkan beberapa orang tersangka korupsi dari pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi DPR. Dalam dari kasus ini adalah Setia Novanto. Ada juga pejabat lain yang terseret dalam kasus ini seperti Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, dan Anang Sugiana. Untuk kasus yang keempat yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka pada kasus ini. Selanjutnya untuk kasus yang kelima yaitu kasus PT Asabri, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kasus ini merupakan kasus terbesar di Indonesia. Kasus Asabri ini membuat 7 terdakwa dituntut 10 tahun penjara sampai hukuman mati serta mengganti uang negara. Jadi, dari beberapa paparan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, korupsi merupakan masalah genting di Indonesia yang harus segera diatasi. Yang kedua, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat. Yang ketiga, kasus korupsi terbesar di Indonesia ialah kasus PT Asabri, yang mana tergolong kasus kakap karena kerugiannya lebih dari 20 triliun. Berikutnya mengenai saran yang bisa kami berikan dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Membekali moral yang baik serta memberikan pendidikan anti korupsi pada generasi muda yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Yang kedua, mengusulkan adanya pengembangan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Kemudian saran yang ketiga yaitu memberikan materi anti korupsi pada anak sekolah dasar, bahkan anak usia dini melalui pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, supaya ketika mereka dewasa sudah tertanam moral atau perilaku yang baik pula. Contohnya bisa melalui pembiasaan jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Demikian tadi paparan dari kelompok kami mengenai kasus korupsi yang memperburuk perekonomian di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.